pada hari Minggu ini, amin. Amin. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau memuliakan nama Dia pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau sampai saat ini Bapa, Kau menentukan kami Tuhan di ibadah raya kami ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus ya Bapa, kiranya Tuhan Kau berkati kami ya Bapa, baik kami yang dalam Zoom maupun kami yang belum hadir ya Bapa. Kiranya Bapa, pada ibadah raya kali ini ya Bapa, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami siap ya Bapa, kami membuka hati kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Mari saudara-saudara kita mau angkat satu penyembahan. Sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyertai di dalam hidupku ini. Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin, saudara, kita percaya kasih Tuhan seperti air mengalir yang tidak pernah berhenti. Kita mau angkat penyembahan dari awal. Betapa ku menyenangkan. Betapa ku menyertai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, selalu menyertai. Oh Yesus, dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu seperti air mengalir Tuhan,
Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi panggil dia Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan, ajar kami mengerti Bapa. Kami mau berseru untuk-Mu Tuhan. Baru pertolonganku kenapa Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin, saudara, kita percaya hanya Tuhanlah harapan hidup kita. Amin. Kita mengangkat penyembahan dari awal, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku.
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berpujian dari awal. Bukan dengan kekuatanku Bapa, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa minggu. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan, kami mau terus memandang wajah-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, beri sorak-sorai bagi Dia, angkat pujian bagi Dia. Haleluya, sebab kami mau terus memandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan kau lepaskan Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Bapa Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Benar ya Bapa, tanpa kasih-Mu Tuhan, kami tidak bisa berjalan dengan kaki kami sendiri ya Bapa. Tanpa-Mu Tuhan, kami tidak bisa Bapa hidup sampai saat ini Bapa. Tanpa-Mu Tuhan Yesus, kami bukan apa-apa Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami sebagai anak-Mu Tuhan, selalu bisa memandang wajah-Mu yang berseru Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya harapan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kalau sebentar ya Bapa, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati kami ya Bapa. Kau lindungi kami Tuhan Yesus. Baik kami yang berbeban berat sudah Kau ringankan Bapa. Kami yang sakit sudah Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Kami yang memerlukan sesuatu sudah Kau cukupkan kami ya Bapa. Kiranya Bapa, segala penyertaan melingkupi kami Tuhan Yesus panjang ibadah ini ya Bapa. Tuhan Yesus, Kau juga berkati hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau pakai dia lebih lagi Tuhan Yesus dalam pelayanannya Bapa.
dan biarlah Tuhan Yesus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, kini kami siap ya Bapa untuk memuji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Kita sudah menyembah Dia, kita sudah bersorak-sorai bagi nama Dia. Kita sekarang mau angkat pujian bagi Dia. Sebelumnya masih semangat di sini semuanya? Yang semangat lambaikan tangannya, amin. Haleluya. Kita mau angkat pujian bagi Dia, kita mau sorak-sorai bagi Dia, kita mau angkat pujian sukacita melimpah. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya, kita percaya sukacita dalam Tuhan melimpah, amin. Kita mau angkat pujian dari awal. Takkan kuizinkan ketakutan. Takkan kuizinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati. Karena apa? Karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sekali lagi katakan sukacita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Masih semangat dalam Tuhan, amin. Kita mau angkat satu pujian lagi. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau angkat satu pujian, Allah sumber kuatku. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Kita percaya Tuhan sumber kuat kita, amin. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau apa? Kau tetap selamanya. Allah sumber
memuliakan nama Tuhan. Kita sudah bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Sekarang waktunya kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau sama-sama masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu saudara-saudara, mari kita angkat satu penyembahan arti kehadiran. Haleluya. Jalanmu tak terselam oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Bapa. Kita mau sama-sama angkat penyembahan yang jalan buat atas. Jalan-Mu tak terselam oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tak terduga kasih-Mu Tuhan. Heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, Bapa. Kau punya rancangan yang hebat Tuhan. Tak perlu kami khawatir Bapa, sebab penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Ingin ku selalu rasa keindahan. Akan penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna,
rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, Tuhan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu, Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya Yesus. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, Tuhan. Rasakan lebih lagi lewat lagu ini, katakan sekali lagi, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, Tuhan. Arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, Tuhan. Sekali lagi kita katakan, arti kehadiranmu. Panggil sama-sama, Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Berikan waktu sejenak kita untuk kita menyembah Dia pada pagi siang hari ini. Rasakan kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing, khususnya di dalam ibadah kita pada siang hari ini. Ibadah raya yang Tuhan berkati selalu dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya yang begitu selalu melimpah di dalam hidup kita. Mari kita sembah Dia, kita buka hati kita, rasakan terus kehadiran Tuhan. Kami rasakan Tuhan kehadiran-Mu. Oh Yesus, Yesus, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami perlu Engkau. Oh, inilah hati kami bawa kepadamu, kami serahkan semua hati kami. Oh Yesus, oh Yesus, Kaulah harapan hidup kami perlu Engkau, Tuhan. Oh Yesus,
Oh ya Rabba Sikara Laba ya Rabba terus mari kita sembah Dia. Berikan waktu yang terbaik, berikan penyembahan yang terbaik. Kita imankan semuanya Tuhan. Semuanya Tuhan. Semuanya Tuhan akan terima penyembahan yang kita naikkan pada siang hari ini. Tuhan senang untuk selalu disembah. Tuhan selalu senang melihat kita bersatu hati. Tuhan selalu senang melihat kita membuka hati kita. Biarkan Tuhan tinggal diam di dalam hati kita. Biarkan Tuhan selalu melekat di dalam hidup kita. Oh ya Rabba Sikara Laba ya Rabba Sande. Oh ya Rabba Sikara Laba ya Rabba. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat karya-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Kaulah harapan kami, Kaulah Tuhan kami. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Oh haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Tak henti-hentinya kami berterima kasih Tuhan. Dan tak henti-hentinya kami selalu mengucap syukur Tuhan. Buat segala apapun yang terjadi di dalam hidup ini Tuhan. Buat segala apapun yang kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Karena kami selalu Tuhan, Engkau berkati selalu. Dalam setiap apapun yang kami pergumulkan Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang Maha Tahu Tuhan. Engkau yang selalu menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kami Tuhan. Kami ada hingga saat ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena karya-Mu yang selalu luar biasa Tuhan. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan pada siang hari ini Tuhan. Bekerjalah di dalam ibadah-Mu Tuhan. Berkaryalah di dalam hidup kami Tuhan. Biar kami semua menjadi saksi-Mu yang luar biasa lewat firman yang akan kami dengar Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu melekat di dalam hidup kami. Dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan ini. Dan menjadi terang di dalam hidup kami Tuhan. Dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu yang Kau sempurnakan selalu Tuhan. Biarlah apapun yang diperkatakan hamba-Mu ini Tuhan. Sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Apapun Tuhan yang kami perlukan, khususnya kelancaran internetnya Tuhan, kami percaya Engkau yang melancarkannya, Engkau yang menyediakannya Tuhan. Sehingga kami bisa beribadah tanpa kekurangan sesuatu apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, semuanya selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita rasakan terus ya kasih dan karya Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Ya, kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Kita imankan semuanya karena kebaikan Tuhan. Kita bisa sehat, kita bisa melihat wajah-wajah yang cantik-cantik, yang luar biasa, penuh berkat dari Tuhan. Amin. Ya, beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita dan Raja kita yang selalu memberikan yang terbaik. Amin. Ya, itulah ya lagu yang luar biasa ya, Filia ya. Penyertaan Tuhan sempurna dan rancangan Tuhan luar biasa ya, selalu aman dan menjadi sejahtera di dalam hidup kita. Walau apa badai ada di tengah-tengah kita,
Ya, saat-saat ini kita terus bersatu hati ya. Kita berdoa, kita bersyukur bahwa saat-saat ini keadaan dunia ya kalau dilihat yang jelek ya makin jelek, tetapi kalau dilihat yang baik sekarang saat ini kita bisa berjalan ya normal kembali keadaannya. Ya, orang-orang sudah mulai beraktivitas kembali, itu adalah pemulihan yang daripada Tuhan buat memulihkan keadaan dunia ini, tidak seperti awal-awal kita COVID ya, kemana-mana sepi jalanan, sekarang sudah macet dan normal kembali keadaan. Kesibukan mulai memenuhi keadaan jalanan kehidupan kita. Ya, kita bersyukur Tuhan terus pulihkan keadaan dunia ini. Makanya kita harus tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Siapa yang mau bersemangat di dalam Tuhan, lambaikan tangannya. Ya, beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Ya, kita itulah kalau kita melekat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena ada sukacita yang Tuhan berikan buat kita semua. Dalam keadaan apapun kita harus bersukacita. Amin. Jangan kita bersedih hati. Bersedih itu kalau kita mendapatkan hadiah dari Tuhan, terharu boleh. Tetapi jangan bersedih karena kesengsaraan yang kita renungkan setiap saat. Jangan seperti itu, tetapi kita bersedih karena kita bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Ya, ada ayatnya di mana kita buka pada siang hari ini. Haleluya. Kita buka di dalam Filipi 2. Kuncinya adalah di sini. Di sini nggak ada perikopnya ya. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Ya. Di sini nggak ada perikopnya ya, kalau di Alkitab ada ya. Ya. Temanya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Keselamatanmu. Mu itu untuk kita pribadi ya. Satu orang, mu. Jadi bukan untuk semua masing-masing pribadi lepas pribadi. Jadi untuk kita semua harus kita mencari keselamatan buat pribadi lepas pribadi. Jadi tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kita mencapai ke surga itu kita membawa diri kita sendiri. Kalau kita mau menyelamatkan keluarga kita, baik untuk orang tua, baik untuk suami, baik untuk istri, baik untuk anak, kita harus lebih lagi ekstra. Seperti apa caranya? Kita baca ayat ini sampai selesai. Sudah terbuka ya di layar ya. Kita baca sama-sama. Kalau yang buka Alkitab, ya silakan buka Alkitab. Kita baca bersama-sama. Di sini dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di bumi, di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah.
Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadahmu, ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Amin. Ya, itulah kuncinya kalau kita mau keselamatan di dalam mendapatkan keselamatan menuju kerajaan sorga yang kekal. Bahwa kita di firman dikatakan kita harus bersuka cita. Tidak ada berkat Tuhan yang bersedih hati. Jadi semuanya harus bersuka cita. Kuncinya apa? Di sini sudah dilihat ya, kita sudah baca, kita harus taat dan setia. Ya, kita pernah mendengar Pak Yongki nyanyi ya. Saya juga suka lagunya jadinya. Ya, ku mau taat, ku mau setia. Itulah judul lagunya ya Pak Yongki ya, benar ya. Jadi kita harus yang utama taat dan setia. Apapun yang terjadi, baik di dalam kehidupan kita atau khususnya di dalam pelayanan kita, bagi yang melayani ya, terus bagi yang berjemaat, ya kita harus taat dan setia. Pandang salib Tuhan, pandang Tuhan terus di dalam kehidupan kita. Kita hanya fokus bersama-sama untuk bekerja di ladangnya Tuhan untuk mendapatkan apa? Keselamatan yang daripada Tuhan. Buat siapa? Buat kita pribadi dan buat keluarga kita. Jangan sampai kita ada di dalam kerajaan sorga, kita melihat baik untuk orang tua kita atau mertua kita atau keluarga besar kita dan utama untuk istri, untuk ya pasti orang tua melihat anak. Gitu. Kalau ada yang tertinggal, gimana perasaan kita? Kita harus bersama-sama dengan keluarga kita melayani Tuhan, mencari Tuhan, kita ajak semuanya supaya taat, supaya setia. Caranya seperti apa? Kita bawa dalam doa, kita terus bersatu hati di dalam doa. Doa kita harus apa? Harus bersama-sama. Khususnya pada siang hari ini, kita juga suka ada fellowship Zoom setiap Senin dan Rabu. Kita ada buka untuk siapa yang mau didoakan. Berbicaralah untuk siapa yang kita harus doakan. Jadi kita harus mengeluarkan suara kita. Jangan kita diam, pendam di dalam hati, kita perkatakan semuanya. Agar Tuhan lihat, agar kita semua bisa bersatu hati di dalam doa. Jangan kita malu untuk mengutarakan segala pergumulan di dalam kehidupan kita. Kita jangan pandang, mungkin tak ada yang takut, orang itu ngomongin di luar atau seperti apa, itu urusan mereka. Jadi kita harus fokus buat segala doa-doa yang kita inginkan, pergumulan apa yang kita inginkan, kita perkatakan. Kita sama-sama kita makin banyak yang mendoakan, kita semua makin dikuatkan. Jadi kalau kita hanya sendiri aja memendam segala pergumulan doa kita, ya, semua ada batasnya, semua ada kekuatannya, ada keterbatasan kekuatan yang kita hadapi. Jadi kalau bisa kita harus mungkin ada sharing untuk mungkin orang yang kita bahwa ini cocok buat kita. Jadi misalkan kalau yang laki-laki bisa mungkin pengen bicara dengan Pak Johan, sharing-sharing atau ke Pak Yongki atau ya di sini banyak bapak-bapak lah yang bisa kita andalkan untuk perantara perantara Tuhan di dalam kehidupan dunia ini. Karena nggak mungkin kan Tuhan turun langsung ketemu kita. Jadi perantara Tuhan itu ya manusia di sekitar kita, mungkin melalui anak kecil, mungkin melalui orang-orang yang terdekat dengan kita, baik istri, baik suami, baik kerabat kita, ada perantara Tuhan yang Tuhan sediakan. Jadi kita percaya kita harus berbagi semuanya itu kepada ya orang-orang yang kita percayai.
Jadi jangan kita hanya mau di saat kita senang, kita bisa ajak teman kita. Mungkin kalau senang ya orang mau ya diajak sama-sama. Jadi kita mungkin di saat senang kita punya keuangan yang lebih gitu, kita ajak teman kita jalan-jalan, dibayarin semuanya, itu maunya temennya ya. Di saat kita susah, kita ditinggalkan oleh mereka. Ya, kebanyakan kehidupan seperti itu ya kenyataannya. Tetapi kita harus bisa di saat senang, di saat duka gitu, kita harus selalu sama-sama kalau di dalam Tuhan. Jangan kita mau senangnya aja, kita bangga-banggakan, kita naik-naikkan selalu. Ya mungkin di sini ada ibu-ibu ya, Bu Ana lagi diberkati, saya angkat-angkat terus, atau mama mertua saya lagi ya diberkati, saya angkat-angkat terus. Ya tidak seperti itu ya. Jadi kita di dalam suka duka kita harus sama-sama, di dalam Tuhan harus sama-sama saling mendoakan, karena saya percaya di dalam doa ada kuasa yang Tuhan berikan. Jangan kita berpikir, saya sharing paling saya hanya dapat doa doang, disuruh berusaha sendiri tetapnya gitu. Ya, kalau kita berpikir seperti itu, ya akan terlena dengan keadaan yang kita alami ya. Tetapi kalau kita berpikir benar juga ya, kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Ya kalau berharap kepada manusia pasti ada kekecewaannya. Ya kalau manusianya mungkin ya Tuhan jamah hatinya, ya itu perantara Tuhan ya. Mungkin dia lagi ada, dia baik hatinya, dia memberi, ya itu berkatnya kita gitu. Tetapi kalau orangnya suruh bawa dalam doa, yaitu perantara Tuhan juga. Bahwa kita harus lebih lagi mengandalkan Tuhan. Karena selama hidup kita, kalau orang itu berkata kita harus berdoa, ya kita berdoa. Karena ya kita koreksilah, apakah kita selama ini di saat kita jaya, kita selalu berserah kepada Tuhan, ya itu kita semua yang harus koreksi. Mungkin dia di saat jaya, dia terpuruk, ya dia menyalahkan Tuhan, kenapa keadaannya begini. Mungkin di saat dia mengalami kejayaan, dia melupakan Tuhan. Tidak berdoa karena mengandalkan kekuatan sendiri. Bukan merasa dia mempunyai kekuatan, wah saya sekarang lagi ada. Saya bisa mengatasi semuanya dengan harta kita. Bukannya di saat kita ada, apa yang kita miliki punyanya Tuhan. Tidak berpikir seperti itu. Jadi kita harus berpikir apa yang kita miliki semua punya Tuhan. Kita di saat kita diberkati, ya kita harus sadar bahwa yang kita miliki ini punyanya Tuhan. Mau kita punya hotel mewah atau kita punya mall yang mewah, mau jadi sultan apapun, kita berpikir itu punyanya Tuhan, bukan punyanya kita. Jadi jangan di saat kita jaya kita melupakan Tuhan. Apa yang kita miliki ya kita juga harus berbagi. Jadi ya khususnya kita harus berbagi kemana? Ya ke rumah Tuhan yang utama. Terus kita harus berbagi kepada siapa? Keluarga kita yang utama. Keluarga inti kita, baik yang utama kita harus fokus kepada, kalau kita dipercayakan untuk memiliki seorang anak, ya kita fokus untuk pendidikan anak. Jadi ya kita mau semuanya yang terbaik buat anak-anak kita, biar anak-anak kita mandiri pada nantinya. Kalau anak-anak kita mandiri, kita sebagai orang tua pasti hatinya senang ya. Karena ya kalau saya sih hanya berpikir, ya kita tidak direpotkan di hari tua kita. Jadi kita didik anak kita supaya mereka bisa mandiri, bisa mengatasi segala masalah kehidupannya ya dengan kekuatannya di masa depannya. Jadi itulah
Kalau kita, makanya kita di dalam hidup ini jangan di saat kita berjaya, kita jangan melupakan Tuhan. Semua yang kita miliki, baik kita dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, itu semua milik Tuhan. Karena tubuh kita aja ini milik Tuhan. Tuhan yang ciptakan kita. Dalam Kejadian itu Tuhan membentuk kita serupa dengan gambaran Tuhan. Kita adalah makhluk yang istimewa, serupa dengan gambaran Tuhan. Kita tidak diciptakan serupa dengan binatang-binatang atau dengan pohon-pohon. Jadi kita serupa dengan gambaran Tuhan. Jadi kita adalah makhluk yang istimewa. Kita mengucap syukur. Dari situ aja kita mengucap syukur sekali ya, bahwa kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Kita lihat tubuh kita, semuanya kita tidak ada kekurangan, semuanya punya mata yang normal, punya hidung yang normal, keadaannya normal. Coba kita lihat manusia yang, ada manusia yang cacat, ada manusia yang tidak sempurna, tidak memiliki salah satu organ tubuh. Kalau kita melihat dari sisi itu, apa yang kita rasakan? Harta percuma, kita memiliki harta banyak, tetapi keadaannya tubuh kita ada yang kurang. Satu aja yang kurang, kita sudah merasa lemah. Makanya kita di saat kita bisa melihat keadaan kita sendiri, dan orang yang lemah, yang kekurangan itu pun ada semangatnya memberikan banyak ya contoh-contoh orang yang kekurangan organ tubuh tetapi menjadi mentor di dalam kehidupannya. Dia menjadi penyemangat untuk orang-orang yang normal. Ada ya, kita semua pasti udah pernah melihat ya orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tetapi bisa memiliki keluarga. Terus dia menjadi tulang punggung keluarga, menjadi mentor untuk mahasiswa. Jadi itulah, kalau kita punya talenta yang, jangan kita berpikir, saya malu, saya apa gitu. Orang yang tidak mempunyai tangan dan kaki aja bisa bekerja, bisa menjadi mentor di depan orang banyak. Jadi kita semua yang normal saat ini, yang kita sudah bersyukur ya, percaya kepada Tuhan. Kita harus pandang Tuhan, maju terus di dalam Tuhan. Kesempurnaan yang Tuhan berikan bagi kita semua, jangan kita menjadikan, ya kita merasa minder dalam keadaan kita. Di sini kita ya di dalam Tuhan, kita tidak memandang, ya kita bersyukur kalau kita mempunyai kelebihan di dalam kehidupan kita, kita mengucap syukur, kita sama-sama menyatakan visi kita ya, untuk ya saat ini kita mempunyai visi untuk menyewa ruko gitu, secara kita mau beribadah sama-sama secara onsite, kita terus satukan di dalam doa. Ya, kita serahkan kepada Tuhan bahwa apapun yang Tuhan berikan, semuanya pasti indah pada waktunya. Kita percaya, kita serahkan semua. Jadi apapun yang menghalangi kita untuk beribadah secara onsite, biarkan Tuhan yang bekerja. Jangan kita mengandalkan kedagingan kita dan wah saya punya lebih nih, saya aja yang buka. Ya, jangan seperti itu ya. Segala sesuatunya ya kita sama-sama bangun rumah Tuhan dengan mempunyai kebanggaan tersendiri di dalam kehidupan kita. Contohnya ya, kayak kita berumah tangga. Kita awal mulanya mungkin kita tidak memiliki rumah ya di dalam berumah tangga. Saya pun sudah pernah menceritakan, saya juga tidak mempunyai rumah pada saat saya berumah tangga. Tetapi begitu saya memiliki rumah, ya kita ada kebanggaan tersendiri di dalam kehidupan kita ya. Kita awal kita memiliki rumah, ya kita sesanggupnya kita memiliki rumah. Ya kita bersyukur ada caranya Tuhan yang Tuhan berikan. Di saat saya mau cicil, ya Tuhan berikan perantara bos saya yang terbaik. Jadi dia memberikan secara tunai, kita nyicil lewat kantor tanpa bunga. Jadi itulah apa yang kita tidak pikirkan Tuhan sediakan.
Jadi Tuhan tidak akan membuat rancangan Tuhan itu, saya percaya tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang penting kita mau taat, kita mau selalu setia di dalam Tuhan. Di firman sudah kita baca tadi ya, kuncinya adalah kita senantiasa taat dan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi ada atau tidak ada Tuhan di dalam dunia, Tuhan tetap ada di dalam hati kita, tetap ada di pikiran kita, biar kita selalu fokus sama Tuhan. Itulah, saya pun merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Apa yang kita pergumulkan, nyatakan terus kepada Tuhan, serahkan terus kepada Tuhan. Jangan juga kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita harus sama-sama. Itulah fungsinya gereja. Kita, kenapa ada gereja? Karena harus sama-sama untuk berdoa. Jangan kita, oh saya punya kekuatan sendiri, kita berdoa aja sendiri, Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti dengar, tetapi kalau kita sama-sama bersatu hati, lebih banyak yang mendoakan, Tuhan lebih dengar. Kita percaya. Jangan kita di dalam kehidupan, kalau kita di dalam gereja kita ada perselisihan. Perselisihan itu pasti ada. Jangankan di gereja, di dalam rumah tangga aja pasti ada perselisihan. Ya kan? Pasti ada kita kesel, mungkin sama suami, mungkin sama istri, mungkin sama anak atau sama orang tua, pasti ada perselisihan. Begitu juga di dalam gereja. Kita kalau di dalam rumah tangga aja kita bisa kuat, gimana di dalam gereja? Kalau di dalam gereja kita harus lebih kuat. Karena kalau kuatnya karena apa? Karena kita pandang Tuhan. Begitu juga di dalam keluarga ya. Kalau kita ada perselisihan, karena kita pandang mungkin ya kita selisih sama suami karena pandang itu suami. Kalau kita berselisih dengan istri, karena itu istri kita gitu. Kalau anak-anak ya, karena itu anak kita. Tetap harus kita rangkul. Kita harus sayangi. Begitu juga rumah Tuhan ya, gereja. Tetap harus kita peluk rumah kita. Gereja kita harus kita peluk gereja kita. Tetap bertahan di dalam gereja. Apapun yang terjadi, kita harus tetap kuat di dalam gereja kita. Jangan kita di dalam perselisihan apapun, kita meninggalkan. Memang banyak gereja di sini. Tetapi kalau kita meninggalkan gereja yang ada, kemanapun kita pergi, kalau kita tidak merubah hati kita tidak membentuk hati kita sesuai dengan kemauan Tuhan, kemanapun kita pergi, kita akan tetap selalu merasakan hati kita yang tidak tenang ya. Ya, saya pun suka merasakan seperti itu. Kenapa saya bisa bertahan di sini? Karena saya pandang hanya kepada Tuhan. Kita jangan pandang manusia. Itulah kuncinya. Kalau kita mau mencari keselamatan di dalam Tuhan. Ya, karena di firman Tuhan sudah dikatakan kita harus kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita hanya takut sama Tuhan. Tunjukkan kuasa Tuhan melalui kehidupan kita. Kalau kita bisa menghadapi masalah kita, pasti kita percaya Tuhan yang membela. Karena ya kebaikan dan kejahatan tidak akan ketukar ya satu dengan yang lainnya. Pasti akan terbuka dengan sendirinya. Itulah kuasa Tuhan yang kita tidak bisa lakukan. Karena hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Ya, di sini juga dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau kita terus bersatu hati di dalam Tuhan, sama-sama melayani Tuhan, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa ya, menurut kerelaannya dan kemauannya. Jadi pergumulan apapun yang kita hadapi, ya khususnya yang lebih, kalau gereja kita bisa pergi ya, tetapi kalau di dalam rumah tangga, kita tidak mungkin
kita meninggalkan keluarga kita. Kita harus mempertahankan keluarga kita karena kita sudah dipersatukan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, sifat-sifat mungkin di dalam keluarga kita, ya kita harus bisa mengubah sifat kita juga pribadi. Mungkin cara kita salah, cara kita mungkin kita merasa ada, ya harus lebih lagi ekstra lah sabar, atau lebih ekstra lagi kita ya ada cara-cara berdoa, tetap berdoa. Tuhan akan buka caranya yang terbaik buat kita semua. Amin. Kita ambil segi positifnya, lebih sabar lagi, lebih ikhlas lagi semuanya. Kalau kita menghadapi dalam keluarga ya saya pun mendidik anak-anak juga dari kecil. Dari kecil sifatnya berbeda-beda, berubah-berubah, semakin hari semakin besar, sifatnya makin berubah lagi. Ya itu harus kita hadapi. Kalau kita tidak hadapi sifat anak, kalau kita menghadapi sifat anak-anak yang makin dewasa, apalagi banyak para oma-oma di sini ya, jadi menghadapi mantunya, mungkin menghadapi anaknya, di satu sisi anak, di satu sisi mantu, ya itu harus lebih ekstra sabar lagi ya menghadapinya. Ya, dengan cara apa ya? Teruslah berdoa di dalam Tuhan. Karena di firman ini sudah dikatakan ya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan dan pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan kita di dalam permasalahan, mungkin di dalam keluarga, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri, setiap hari kita pasti ada percecokan. Kalau setiap hari di dalam rumah tangga kita ada percekcokan gitu ya, ya kita pasti nggak tenang, karena di dalam, mau di mana lagi kita tinggal, karena kita tinggal di dalam rumah. Jadi ya kita harus banyak berdoa, kita harus banyak memuji Tuhan, nyanyiin aja lagu yang kita suka, ya kita setel lagunya, kita nyanyikan, kita fokus kepada Tuhan. Ya saya bersyukur semuanya, layani Tuhan selagi kita ada kesempatan. Ya ini ya Pak Johan bikin program setiap bulan ya, yang mau melayani siapa, isi datanya. Ya kita majulah sedikit-sedikit di dalam Tuhan, sama-sama. Itu ya kenapa kita bikin seperti itu ya, kita berfokus harus melayani dengan kerelaan hati kita. Ya, kalau kita rindu untuk menjadi WL, ya kita isilah data di dalam ya kolom-kolom yang Pak Johan sediakan setiap bulan. Tolong diisilah sesuai dengan talenta kita. Jangan malu untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya, saya pun sebagai WL suka ada salahnya untuk lirik-lirik lagu yang saya nyanyikan ya. Ya, manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya siapa? Hanya Tuhan. Jadi kita ya pandang Tuhan di dalam pelayanan. Kita bisanya mungkin ya Pak Yongki udah bisa nyanyi tuh, bisa jadi WL tuh sewaktu-waktu. Jadi keluarkan talentanya. Bisa, semuanya pasti bisa menyanyi. Ya, belajar di rumah nyanyi sambil apapun yang kita kerjakan kita nyanyi. Ya, mama mertua saya juga udah bisa nyanyi. Ya, kita keluarkan talenta kita. Ya, anak-anak juga boleh isi semua ya data yang Pak Johan berikan, diisi apa yang kita inginkan. Ya, ambil semua bagian pun boleh. Ya, baca firman Tuhan, kita bisa sharing-sharing lewat firman Tuhan atau lewat kesaksian. Kita ambil bagian lah dalam setiap pelayanan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Kita bersyukur selalu buat kesehatan yang Tuhan berikannya. Kalau kita sakit, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita selagi kita sehat, ya lakukan semuanya itu yang terbaik buat Tuhan. Karena ya waktu Tuhan kita tidak tahu kapan
kita akan dipanggil oleh Tuhan. Makanya ya kita bisa melek mata, ya kita bersyukur. Di sini juga dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Jadi jangan kita menyalahkan si A, si B, atau mengeluh dalam hal apapun juga. Kalau kita menginginkan sesuatu, ya kita doa semuanya. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita harus imankan semuanya itu. Kita bersyukur ya, kita semua percaya kepada Tuhan. Walaupun kita tidak melihat. Firman Tuhan juga ada dikatakan, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Jadi kita semua harus bersyukur. Kita percaya bahwa Tuhan itu raja di atas segala raja. Jadi jangan kita banyak mengeluh, oh saya kurang, saya ini, saya itu. Di saat kita mempunyai sesuatu, kita lupa akan Tuhan. Ya itulah kedagingan ya. Kalau kita belum ada yang percaya kepada Tuhan, ya melakukan hal itu juga ada. Ya sekarang ya kita sudah mengerti firman Tuhan, ya kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita miliki semua punya Tuhan, dan di saat kita memiliki semuanya, kita jangan menjadikan kita sombong. Jadi jadikan kita ya seturut dengan maunya Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberikan kita berkat selagi kita ya mampu, selagi pasti ada caranya Tuhan. Di saat pekerjaan kita sedang Tuhan berkati selalu, ya kita jangan lupakan Tuhan. Di jam-jam ibadah yang Tuhan sediakan. Ya, mungkin di saat kita susah, ya kita beribadah sama-sama, terus di saat kita senang, wah saya sibuk, saya hari ini ada janji dengan si A, dengan si B, dengan si C. Jadi saya waktu buat ibadahnya tidak bisa, lupa semuanya. Ya, awal kita tidak memiliki apa-apa, kita ingat semuanya. Jam ibadah kita jam berapa. Jadi di saat kita diberkati, kita lupa akan ibadah kita. Jadi jangan seperti itu ya. Ya kita harus tetap kuat. Apa yang kita lakukan di jam ibadah kita, tetap kita harus fokus semuanya. Kalau kita mau mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Kalau kita melupakan jam-jam ibadah kita, ya Tuhan akan memberkatinya sesuai dengan taburan dan tuaian yang kita berikan buat Tuhan. Kalau kita memberikannya sedikit, ya Tuhan akan memberkatinya sesuai dengan porsi kita. Jangan kita memberikan waktu buat Tuhan sedikit, kita mau porsi yang banyak. Ya tidak sesuai itu semua. Ya, di sini dikatakan, di firman juga sudah dikatakan, Tuhan akan melakukan pekerjaannya sesuai dengan kerelaan hatinya dan sesuai dengan kemauannya. Jadi disesuaikan dengan ya tabur dan tuainya kita sebanyak apa yang kita lakukan buat Tuhan. Jadi kita harus, kalau kita sudah mengerti akan firman Tuhan, ya lakukanlah dengan tidak bersungut-sungut dan dengan tidak berbantah-bantah. Karena kita tahu Tuhan Allah yang Maha Tahu. Tuhan tahu segala keperluan dan kebutuhan kita. Tuhan tahu porsi-porsi yang harus kita miliki. Jadi jangan kita mengeluh untuk segala sesuatunya, seperti ya kayak anak-anak yang sekolah saat ini. Saya tahu banyak yang sudah onsite dan aktivitasnya pun sudah mulai naik ya. Jadi sering ulangan, fokus di ulangan karena sudah mau ujian juga ya. Yaitu Tuhan juga tahu. Ya memang mereka memerlukan hal-hal untuk beribadah, untuk belajar ya di malam hari, karena waktunya mereka hanya malam hari untuk ibadah. Bisa-bisa kalau anak sekolah itu 24 jam belajar terus saat-saat ini ya. Karena memang kita mengerti
pelajaran sekarang luar biasa, tidak seperti zamannya kita sekolah ya. Bukunya itu lagi gitu. Sekarang banyak buku yang setiap tahun berubah terus. Jadi makin memang rada sulit anak-anak untuk belajar ya. Jadi mereka harus memang fokus di dalam sekolahnya. Ya kuncinya supaya anak-anak sukses adalah apa? Kita orang tuanya harus banyak ibadah dan berkati anak-anak. Lewat apa? Lewat ibadah-ibadah kita yang Tuhan sediakan. Tetaplah beribadah, tetaplah mencari Tuhan. Jangan kita ya kalau anaknya dapat nilai jelek itu ya kita marah-marahin, ya kita ya ada mungkin kita kurang doa atau kita ya banyak faktor lah yang kita hadapi. Ya kita harus tetap doakan anak-anak kita sama-sama. Kita percaya Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Kita ajarkan jam-jam belajar mereka. Kita sediakan segala sesuatunya. Ya, saya pun pernah mengalami ya hal-hal seperti itu ya. Ini anak saya sudah pada besar, jadi ya mereka bisa mandiri lah sendiri. Ya itu waktunya kalau yang anak-anak masih kecil memang harus fokus buat mengajarkannya lebih ekstra lagi ya. Untuk ibu-ibu yang anak masih kecil, saya pun mengerti ya segala ya tetap kita tantangan di dalam ibadah apa mengajarkan anak yaitu kita tetap doakan ya. Yang penting kita berkomunikasi dan kita ya tahu bahwa sedang mengajarkan anak-anaknya. Kita bawa dalam doa semuanya. Tuhan, karena saya percaya Tuhan Maha Tahu lah segala kebutuhan kita. Kalau kita tidak ibadah pun, ya Tuhan Maha Tahu dan kita satukan dalam doa. Tuhan berkati semuanya. Jangan kita tidak ibadah, tapi ya lanjut tidak ibadah. Ada waktunya, mungkin hari ini tidak ibadah, besok bisa ibadah di saat waktu luang. Dan di saat waktu kita anak-anak tidak ulangan, ya kita ibadah. Ya kalau kita tidak ada pekerjaan hal-hal seperti itu, ya kita jangan melupakan Tuhan lah pada intinya. Jadi kita fokus juga buat anak, fokus juga buat Tuhan. Karena anak adalah berkat yang luar biasa ya dari Tuhan yang harus kita jaga, yang harus kita bentuk. Seperti ya kita pun juga di dalam Kejadian kita dibentuk sedemikian oleh Tuhan, sempurna dengan segambar dengan Tuhan. Kita pun sebelum kita dibentuk, Tuhan pun menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kita. Jadi sebelum anak kita lahir pun kita menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kita. Ya, contohnya kalau kita pada saat anak kita lahir, sebelum kita anak lahir aja, kita sudah menyediakan segala keperluannya. Pastinya seperti itu ya. Kita menyediakan bajunya, kita menyediakan ranjangnya, apapun yang menjadi kebutuhan si baby, kita perlukan gitu loh. Kita sediakan semuanya. Begitu juga Tuhan. Jadi kita itu ya bersyukurlah di dalam Tuhan. Kita harus membagikan waktu yang terbaik lah pastinya. Kita bisa ada pada saat ini adalah waktu yang terbaik. Saya percaya semua Tuhan kasih yang terbaik karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Makanya kita jangan bersungut-sungut di dalam Tuhan. Tiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Lewat apa jalan keluarnya? Ya lewat doa. Kita sama-sama lewat ibadah. Kita doa terus di dalam Tuhan, bersatu hati bersama-sama, suka dan duka kita hadapi sama-sama. Maka saya suka bilang ya bagi jemaat semua, jangan kita di saat ya sakit pun, di saat kita berduka pun, kita harus ada komunikasi. Jangan kita diam. Ya mungkin ada sebagian yang takut merepotkan, takut macam-macam lah pikirannya. Jadi jangan kepikiran seperti itu ya. Maaf, jadi kita harus sama-sama. Apalagi kita sudah
sama-sama beribadah, sama-sama bersatu hati di dalam doa. Saya sudah bilang baik suka maupun duka harus laporan. Jadi kita harus bisa kita bawa terus dalam doa. Mungkin ada yang kita bisa bantu seperti apa. Kan ada caranya Tuhan yang Tuhan berikan. Kita pun di dalam gereja mungkin dengan bantuan doa ada kuasa yang Tuhan berikan. Mungkin ya tidak, kalau makin banyak yang berdoa, kita percaya salah satu di antara kita pasti ada yang Tuhan berkati. Melalui doa mereka, ya ada kuasa yang Tuhan nyatakan. Mungkin bukan lewat saya, atau mungkin lewat mertua saya, atau lewat Amalina, atau lewat Pak Yongki, yang doanya mungkin Tuhan lihat dengan hati yang sungguh-sungguh. Jadi, makanya itulah fungsinya. Kita harus, ya baik suka dan duka, kita sama-sama utarakan. Apapun permohonan doa kita, apapun berkat yang Tuhan kasih, kita keluarkan jadi saksinya Tuhan di dalam ibadah kita. Karena saya percaya, makin banyak itulah, makin banyak yang mendoakan, ada hati yang Tuhan lihat. Mungkin ada salah satu di hati kita, dari hati kita yang Tuhan lihat ada kesungguhan. Bahwa menjadikan ya saudara terkasih kita, mungkin yang sakit, Tuhan jamang kesembuhannya. Mungkin yang butuh doa untuk di dalam pekerjaannya, di kantornya mungkin seperti apa, ya ada salah satu hati dari kita yang Tuhan lihat dengan kesungguhannya, tersentuh hati Tuhan, yang dapat menyentuh hati Tuhan, Tuhan berkati. Kita tidak tahu perantara Tuhan itu ada di hati siapa gitu. Makanya jangan tinggalkan ibadah kita. Jadi di sini juga jangan kita bersungut-sungut, karena Tuhan tahu segala kebutuhan dan keperluan kita. Dan di ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita lihat ya, kalau di malam hari, kalau tidak ada bintang, ya keadaannya pasti gelap ya, mendung. Kalau sudah mendung, hujan. Di saat mendung itu kita gelap itu kayaknya tidak seperti siang hari ya, kita bisa beraktivitas ya. Kalau sudah malam kayaknya kita tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi tidak ada bintang, ya kita pasti tidak akan keluar rumah karena takut hujanan, jadi gelap. Ya itulah, kita harus menjadi terang ya Tuhan, seperti bintang-bintang di langit. Kalau ada bintang, ya kita bisa kemana-mana, kita bisa jalan, biarpun di malam hari ya. Makanya kita seperti firman Tuhan, kita harus lurus hatinya, jangan bengkok hatinya. Jadi kalau kita menghadapi orang-orang yang mungkin membuat hati kita kecewa, ya jangan sakit hati. Kita sudah tahu firman Tuhan, ya kita bawa dalam doa semuanya. Biar Tuhan yang mengubahkan hatinya. Ya, kayak saya, keluarga besar saya ada 10 orang, anak mama saya. Jadi 10-10-nya itu ya pasti sifatnya berbeda-beda. Tidak semuanya sama. Gitu. Kalau semuanya sama, kita mau semuanya pasti yang baik ya, yang nurut, yang bisa diajak ngomong, yang bisa diajak kerjasama, pasti maunya yang seperti itu ya. Jadi pasti berlain-lainan pemikirannya, gaya hidupnya, pasti berlain-lainan. Jadi ya itulah ujian yang harus kita hadapi. Kita diperhadapkan oleh keluarga dari orang tua saya seperti ini, keluarga dari mertua saya seperti ini, keluarga dari saya pribadi seperti ini. Ya, banyak hal yang harus saya hadapi gitu kan. Jadi kalau saya punya sifat yang mau menang sendiri, ya saya akan ribut dengan semuanya. Gitu. Tetapi ya kita harus mengerti satu dengan yang lain. Oh sifatnya seperti ini, oh sifatnya seperti ini. Ya itulah kalau kita makanya kita jangan jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita membuka celah bagi si iblis membuat hati kita lebih gusar. Jadi kalau kita memberi ruang pada Tuhan, melekat selalu di dalam Tuhan,
ya saya percaya iblis tidak akan pernah masuk di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah tutup bungkus dengan tubuh kita ini, dengan pikiran kita ini dengan kuasa darah Tuhan. Karena saya percaya pembelaan Tuhan di kayu salib tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Makanya kita harus hanya fokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita jangan bengkok hatinya. Harus lurus hatinya hanya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus yang ada di surga ya. Kita harus seperti bintang di langit, selalu menjadi terang Tuhan, selalu menjadi saksinya Tuhan. Kalau kita sudah mengalami berkat Tuhan, saksinya Tuhan menjadi saksi yang luar biasa ya. Ya, saya ingat lagi kita ikut anak Iyut di Pizza Hut ya, kita dengar kesaksian langsung live dari Amalina, luar biasa. Kesaksian yang luar biasa, seorang ibu rumah tangga sekarang sampai jadi oma, sukses untuk anak-anaknya, kesuksesan yang luar biasa ya. Jadi ya kita semua pun harus begitu, menjadi saksinya Tuhan. Kita tidak tahu kita berada di mana kita bisa menjadi saksinya Tuhan ya. Ya seperti mertua saya pun juga banyak kesaksian yang Tuhan nyatakan ya. Jadi sesuai dengan umurnya kita kayak mertua saya sampai umur 80 itu pasti kesaksiannya banyak banget ya. Ya selama hidupnya pasti banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan. Bentuknya ya macam-macam, ada yang suka, ada yang duka gitu. Jadi banyaklah itu berkat yang luar biasa ya bagi kita semua. Jadi kalau kita sudah merasakan berkat Tuhan melalui kehidupan sepanjang hidup kita sampai ya kayak mertua saya selama 80 tahun, itu menjadikan dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Oh sudah biasa ngadepin orang seperti ini, oh sudah biasa menghadapi kehidupan seperti ini. Jadi mau kita menjalankan hidup mau susah, mau senang, ya bisa kita hadapi gitu. Karena kita hanya percaya ya semuanya Tuhan yang menyediakan. Amin. Dan di sini juga kita sambil berpegang pada apa kuncinya? Pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya, hidup di dalam Tuhan ya tergantung kita. Ada yang senang, ada yang susah. Ya kalau kita berjalan bersama Tuhan, memang banyak cobaan ya. Kalau apalagi yang baru-baru berjalan kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, begitu juga kita seperti rumah tangga ya. Baru berumah tangga, pasti ada percekcokan karena kita harus menghadapi dua sifat yang berbeda. Jadi begitu juga di dalam Tuhan, kalau kita sudah melayani Tuhan, banyak yang harus kita hadapi, yaitu apa yang kita hadapi? Kita banyak mendapatkan keluarga yang luar biasa ya, seperti saat ini kita lihat ya, di sini device ada 10, isinya banyak ya di dalamnya, keluarga Noel, keluarga Amalina, keluarga Naomi, Filia. Jadi kita harus ya bisa lah seperti keluarga kita sendiri. Kita sudah seperti keluarga, kita harus bisa mengerti ya sifat-sifat kita semua ya. Karena kita di dalam Tuhan, ya kita sudah seperti keluarga. Jadi di sini kuncinya apa? Karena kita berpegang pada firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menyatukan hati kita. Bahwa kita harus terus kuat di dalam Tuhan. Jangan, ya tadi saya bilang, jangan membuka celah buat iblis. Dan di sini dikatakan kuncinya kita harus berpegang pada firman kehidupan, yaitu firman Tuhan, agar kita tidak bermegah, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Firman Tuhan sudah dikatakan ya, sini juga dikatakan, tetapi sekalipun darahku dicurahkan
pada korban dan ibadahmu, ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku dengan kamu sekalian. Kita sama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikan kesedihan. Kalau ada kesedihan yang kita alami, kita periksa hati kita sendiri. Bahwa apa yang sudah kita lakukan, ada kesalahan apa di dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi, mungkin di dalam rumah tangga, susah mengubah sifat suami, susah mengubah sifat istri, susah mengubah mungkin mertua kita atau ibu mama kita pribadi, anak kita pribadi susah mengubah sifatnya, ya kita koreksi diri kita sendiri. Kita lebih, saya harus ekstra sabar, saya harus ekstra semuanya. Doa, kembali lagi kita harus bawa dalam doa. Karena hanya doa ada kekuatan yang bisa merubah segala apapun yang kita pergumulkan. Saya hanya percaya itu karena Tuhan selalu bukan memberikan kita duka, tetapi Tuhan memberikan, di firman sudah dikatakan, sukacita. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kita semua sama-sama harus bersukacita karena Tuhan yang memberi sukacita. Dan kamu juga harus bersukacita, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Jadi kita semua jangan ragukan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah, kita percaya Tuhan hadirkan kita di dalam dunia ini. Tuhan sudah menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kita dari kita sudah tahu ya, dari kitab Kejadian sudah sering kita dengar ya, kita baca juga dari Kejadian, Tuhan sudah menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kita. Jadi kita percaya Tuhan juga sanggup mengubahkan apapun yang kita pergumulkan di dalam kehidupan ini. Kuncinya kita harus tetap taat dan tetap setia di dalam Tuhan. Jangan kita lupakan semuanya itu, hanya mau berkatnya aja, tetapi kita tidak mau taat, kita tidak mau setia. Biarkan Tuhan, ya kan ada firman juga, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita besok pasti Tuhan sediain lagi. Hari ini kita susah lah, apa-apa. Besok ya Tuhan pasti sediakan lagi. Tetapi kita tidak mau berusaha. Tuhan juga menciptakan semua isi-isi dunia. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Karena untuk menjaga apa yang Tuhan ciptakan. Caranya dengan apa ya? Dia harus bekerja untuk menjaga apa yang Tuhan sudah ciptakan. Ada kerjanya. Jadi ada usahanya. Bukannya apa yang Tuhan ciptakan kita habiskan semuanya. Jadi kita harus ada gerakan untuk kita menjaga semua yang Tuhan sediakan. Bukannya kesusahan sehari, ya udah kita pasti besok Tuhan kirimkan orang yang kasih kita. Bukan dengan harapan seperti itu ya. Jadi semuanya harus ada tindakan yang harus kita lakukan. Bukannya berdiam berdoa, Tuhan minta ini, Tuhan minta itu, sering ada kayak sulap gitu ya. Jadi kita harus tetap kerjanya, jadi dengan cara apa? Ada tindakan yang harus kita jaga. Ya seperti kita sebagai orang tua ada tindakan, anak-anak ulangan ya kita ajarkan. Ada tindak, mau anak pintar ya kita harus ngajarin. Kalau kita tidak ajarin gimana anak kita bisa pintar? Jadi itulah. Dan kalau orang yang bekerja juga kita harus kerja dulu, baru kita dapat gaji. Yang usaha sendiri, ya kita harus ada semangat untuk cari apa lagi, kayak mungkin yang buka toko kayak Pak Yofi gitu, tren ini apa ya, hari ini trennya apa ya, pasti banyak pemikiran. Kalau apalagi buka toko pasti ikut tren terus lah setiap saat. Teknologi itu luar biasa ya. Kalau orang kerja kan ya kerjaannya itu aja gitu, harus kita kerjakan, beresin kerjaannya, kayak pembukuannya. Jadi harus ada tindakan yang kita kerjakan. Saya pun sebagai ibu rumah tangga juga bukannya saya tidur aja, masakan matang sendiri, ya saya harus masak itu makanannya. Kalau saya nggak masak, gimana masakannya bisa matang ya?
Jadi itulah harus ada tindakan kita untuk mendapatkan berkatnya Tuhan. Jadi kita harus ya itulah firman Tuhan pada siang hari ini. Kita harus fokus sama firman Tuhan, fokus sama ibadah yang Tuhan sediakan. Kita harus selalu taat dan kuncinya juga harus selalu setia. Jangan kita berpaling dari Tuhan. Apapun yang terjadi, iman kita harus kuat. Ibadah iman kita harus diperbanyak lagi. Kita percaya mungkin saat ini kita tidak beribadah bersama. Ya, kita maunya semuanya bersatu hati di dalam gereja Betani Immanuel ya. Jadi baik yang para oma, baik untuk anak, mantu dan cucunya sama-sama beribadah, baik yang ya untuk yang anak-anak juga yang keluarga pribadi, baik untuk suami, untuk istri dan anaknya beribadah bersama. Kita juga rindu semuanya bersatu hati di dalam gereja yang Tuhan sudah sediakan saat ini, khususnya gereja Betani Jemaat Immanuel. Kita sama-sama kita bangun rumah kita di dalam gereja ini. Kita percaya apapun yang kita hadapi di dalam membangun gereja ini, ya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saya pun juga ya dikasih kepercayaan seperti ini, ya saya serahkan kepada Tuhan. Apapun yang kita perlukan, semuanya jalannya Tuhan. Semuanya di firman Tuhan sudah dikatakan menurut kerelaan Tuhan, menurut kemauannya Tuhan. Jadi ya jangan, ya saya pun tidak mengandalkan kedagingan saya. Kalau memang sudah kehendaknya Tuhan, terjadilah. Jadi, itulah firman Tuhan pada siang hari ini. Saya percaya ya saya hanya serahkan kepada Tuhan, biarlah semuanya Tuhan yang memberkatinya kepada kita, memberikan pengertian yang terbaik buat kita semua ya yang mendengarkannya. Ya biarlah kuasa Tuhan saya percaya terus bekerja buat khususnya buat perkembangan gereja Betani Jemaat Immanuel ya, dan buat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan. Saya hanya percaya Tuhan terus pertahankan, Tuhan terus melipat kali gandakan setiap kehadiran jiwa-jiwa yang ada ya di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Oke, kita satukan hati kita akhiri ibadah firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya Yesus. Bapa kami yang baik Tuhan, kami kembali satukan hati kami mengucap syukur selalu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan kepada kami hati yang selalu bersuka cita di dalam Engkau. Kami percaya firman-Mu Tuhan adalah firman kehidupan di dalam kehidupan kami. Sesuai dengan firman yang sudah kami baca dan renungkan pada siang hari ini, kami percaya firman-Mu selalu bekerja dengan luar biasa, menambah segala kekurangan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami manusia selalu mempunyai keterbatasan, tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang tiada pernah ada batasnya Tuhan. Engkau mempunyai kekuasaan penuh di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tutup bungkus keluarga besar kami Tuhan, baik untuk orang tua kami Tuhan, untuk suami, untuk anak kami Tuhan, untuk istri Tuhan, dan keluarga besar kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyentuh hatinya Tuhan. Baik mereka yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau sentuh hati mereka Tuhan, biar mereka merasakan kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupannya Tuhan. Dan pada siang hari ini kami hanya percaya Tuhan, baik yang sakit Tuhan, sudah Engkau sembuhkan Tuhan. Bagi yang berbeban berat Tuhan, Engkau telah gantikan segala bebannya menjadi berkat-berkat yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu Tuhan, hati yang kami bawa pada siang hari ini Tuhan. Pergumulan kami masing-masing Tuhan, di dalam menghadapi kehidupan ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau bentuk keluarga kami Tuhan, sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, rancangan-Mu
selalu yang terbaik, selalu yang terindah di dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau terus, Tuhan, taat, dan kami mau terus, Tuhan, setia hanya kepadamu, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, kami percaya pengorbananmu di kayu salib tidak akan pernah sia-sia, Tuhan. Apa yang kau sediakan bagi kami semua, Tuhan, kami akan menjaganya, Tuhan, seturut dengan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, biarlah firman-Mu, Tuhan, pada siang hari ini bekerja di dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami mau terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang luar biasa di dalam menghadapi kehidupan ini. Dan kami mau terus menjadi terang-Mu, Tuhan, sesuai dengan firman yang kami baca. Kami mau menjadi bintang-bintang di langit yang terus bercahaya, menerangi seisi dunia ini, Tuhan. Di dalam kehidupan kami, Tuhan, biarlah kami menjadi terang-Mu dimanapun kami berada, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus, untuk semua yang terbaik dan semua yang terindah, Tuhan. Kami percaya Engkau selalu sediakan di dalam kehidupan kami. Bagi kita yang percaya, firman Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Sama-sama kita katakan, amin. Kemuliaan Tuhan kita. Saya serahkan pada WL. Baik, terima kasih kepada Ibu Mary atas firman-Nya yang luar biasa yang telah disampaikan kepada kita. Selanjutnya untuk pengumuman Baik, puji nama Tuhan, semuanya diberkati, amin. Ada sukacita di hari Minggu ini, kita bersyukur, kita boleh sama-sama berkumpul dalam ibadah raya online ya pada pagi hari ini. Kita terus berdoa supaya kita dapat beribadah secara tatap muka. Baik, untuk pengumumannya pada siang hari ini, untuk ibadah Zoom Fellowship setiap hari Senin, Rabu, Kamis tetap diadakan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Lanjut. Dan untuk hari Kamis ini ditiadakan dulu dikarenakan banyak di antara jemaat kita yang mengikuti SOM. Jadi Bapak Ibu yang tidak mengikuti SOM pun juga boleh hadir untuk mendengarkan karena sungguh luar biasa pengajaran yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Korda Betani. Jadi diharapkan bagi yang bisa ikut, boleh ikut supaya kita sama-sama bertumbuh dalam pengajarannya. Untuk ibadah doa dan puasa diadakan setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Dianjurkan untuk Bapak Ibu boleh berpuasa terlebih dahulu dimulai pada hari Jumat jam 10 malam. Kami mengundang untuk Bapak Ibu boleh sama-sama berdoa dalam ibadah ini. Untuk ibadah youth tetap diadakan setiap hari Minggu jam 1 siang. Kami mengundang bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak di minimal kelas 3 SD sudah boleh mengikuti ibadah youth. Di sini kita akan sharing satu dengan yang lainnya supaya diharapkan anak-anak Bapak Ibu boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kemudian ibadah raya setiap hari Minggu pukul 10 pagi tetap diadakan dalam ibadah online. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan gereja seperti penghiburan, kedukaan atau kematian, baptisan air, penyerahan anak, pemberkatan nikah, mohon untuk diinformasikan terlebih dahulu ke sekretariat gereja, yaitu Ibu Legia. Dan untuk baptisan air dan pemberkatan nikah, ini tidak bisa langsung dibaptis atau diberkati begitu saja ya Bapak Ibu. Jadi mohon untuk yang akan melakukannya diinformasikan dari jauh-jauh hari, karena dari baptisan air dan pemberkatan nikah ini ada pengajarannya, apalagi kalau pemberkatan nikah tuh
Biasanya minimal 3 bulan sebelum acara sudah melakukan konseling gitu. Jadi tidak bisa dadakan hari ini bilang besok nikah gitu, nggak bisa ya. Jadi ada pengajarannya terlebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya mempelai tersebut dapat bekal terlebih dahulu gitu. Apa saja sih yang harus dilakukan setelah menikah gitu ya, tapi seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi harus ada konseling terlebih dahulu. Baptisan air pun juga ada konselingnya terlebih dahulu supaya mempersiapkan untuk menerima Tuhan Yesus. Selanjutnya, untuk persembahan gereja, Bapak Ibu boleh mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Mohon memberikan kode digit apabila memberikan melalui ATM ATM mesin ya gitu. Memberikan kode digit persembahan dengan kode 0, perpuluhan kode 1, ucapan syukur kode 2. Jika memberikan melalui M-Banking, mobile BCA, itu tidak perlu menggunakan kode digit, tapi mohon memberikan keterangan. Keterangan yaitu Bapak Ibu ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau ucapan syukur gitu. Selanjutnya. Ya, baik. Kita juga bersyukur kalau kemarin anak-anak youth boleh sama-sama berkumpul di Kapdet gitu ya. Ya, bersyukur bisa mengadakan acara ini, bisa lomba mengingat 17 Agustusan gitu ya. Kita terus sama-sama dukung anak-anak kita apapun itu yang menjadi ide kreatif mereka boleh diutarakan. Mungkin kalau anak-anaknya malu-malu gitu, orang tuanya boleh mengutarakan apa yang menjadi kerinduan anak-anaknya supaya mereka bisa terrealisasi gitu ya keinginannya. Seperti kemarin mereka ada bikin lomba, mereka ada mengajukan makan di Kapdet gitu ya, sungguh luar biasa. Kita terus berdoa supaya anak-anak di tempat ini terus maju di dalam Tuhan. Baik, itu saja pengumuman gereja pada siang hari ini. Kita akan menutup ibadah kita. Saya serahkan kepada WL untuk lagu doa penutup. Baik, saudara, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, mari sama-sama kita angkat satu pujian Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Allah yang ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk berdoa. Pak Yongki, apa bisa doa syafaat? Pak Yongki, masih di mute, ya? Oke, Bapak Ibu semua,
Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di kerajaan surga. Terima kasih atas berkat yang Tuhan Yesus pada pagi siang hari ini ya Tuhan, kami bisa berkumpul kembali ya Tuhan. Walaupun hanya dengan ibadah fellowship ini ya Tuhan. Karena ya ketaatan kami sadar nyataanmu sempurna dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Tanpa Engkau ya Tuhan, kami tidak ada apa-apanya ya Tuhan Yesus. Semua ada kehendak-Mu yang jadi semua ya Tuhan. Semua kami Tuhanmu semua adalah Bapa pada pagi siang hari ini ya Tuhan Yesus. Sehingga pada ibadah hari ini ya Tuhan, kami dari awal pertengahan hingga selesai ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Bapa. Ya Tuhan, berkatilah Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Ibu Mary yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, isi hatimu pada pagi siang hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Ibu Mary ya Tuhan. Dan berkati juga ya Tuhan suaminya Bapak Yohan, Engkau berkati ya Tuhan Yesus, kerjaannya ya Tuhan, semuanya Engkau berkati ya Tuhan, dan berkati anak-anaknya juga Allah Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, dan berkati semua jemaat ya Tuhan yang hadir pada pagi siang hari ini ya Tuhan Yesus Kristus, yang berbeban berat yang dalam pergumulan ya Tuhan. Engkau angkat segala penyakit, Engkau pulihkan semuanya ya Tuhan Yesus Kristus. Yang menderita sakit penyakit Engkau sembuhkan ya Allah Bapa. Yang belum bekerja Engkau berikan pekerjaan yang layak ya Tuhan Yesus sesuai dengan talentanya ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, dan anak-anak-Mu ya Tuhan yang sekolah ya Tuhan, Engkau berikan hikmat kepintaran ya Tuhan Yesus, dan Engkau mencukupkan semuanya Allah Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang sempurna ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan Yesus. Mulai dari pejabat tinggi negara ya Tuhan, dari presiden, wakil presiden, pemerintahan ini ya Tuhan, sampai ke RT RW dimanapun di lingkungan kami ya Tuhan. Kami semua serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam menjalankan roda pemerintahan ini selalu taat akan Engkau ya Allah Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan Allah Bapa. Bentar lagi kami akan berpisah satu sama lain ya Tuhan, dan kami akan siap menerima berkat daripada Engkau ya Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Allah Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami menerima berkat ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu pada siang hari ini yang telah membawakan kami ya Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Firia sebagai WL ya Tuhan, Verlin sebagai multimedia, Bu Mary sebagai pembawa renungan pesan-pesan-Mu ya Bapa, dan pendoa syafaat Bapak Yongki. Kami percaya Engkau lingkupi ya Bapa anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Damai sejahtera akan tercurah di dalam keluarga mereka masing-masing ya Bapa, dan Engkaulah yang memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga percaya Engkau memberkati kami semua ya Bapa. Dan pada saat siang hari ini ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Engkau ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studimu, diberkatilah segala usaha dan pekerjaanmu. Engkau akan menjadi kepala dimanapun engkau berada untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu terus akan naik bersama Yesus Kristus. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita,
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berfoto. Bisa dari sini aja. Sini aja juga nggak apa-apa deh. Oke, saudara-saudara, mohon dibantu nyalakan kameranya semuanya. Saudara Noel, apakah sudah siap? Belum. Tunggu ya, sebentar ya. Nah, oke. Noel, ayo kita mulai. Sama Pak Yongki. Oke, yaudah. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berfoto terlebih dahulu. Mari saudara, mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Oke. Nih. Ya, sekali lagi saudara, mana love-nya? 1, 2, 3. Sarangeo. Oke, terima kasih. Dadah semua. Terima kasih Bu Marbun, Terima kasih. Berkati. Bapak Darman, Amalina, Bu Mila, semuanya Tuhan berkati. Mama, Tuhan berkati, Ma. Oke. Lalu ya Bu, Ya. ayo kita berkati. Oke. Kita izin lah.